Okay, hello everyone. Allow me to introduce myself. I am Alia Diamlia Cahyo as the moderator for presentation. On this occasion, our group will present the result of our research and analysis of the influence of price on buyer and seller behavior in Pasar Koga Bandar Lampung. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada Tata Nelia, saya sendiri Alia Diamala Cahyo, dan teman saya Alia Kalisa dan Anggi Nina Pratiwi. Baik, untuk mengawali presentasi saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dan fokus penelitian. Jadi penelitian ini dilakukan karena pasar tradisional memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian masyarakat. Perubahan harga sering terjadi akibat biaya produksi, distribusi, maupun kondisi pasar sehingga dapat memengaruhi perilaku pembeli dan penjual. Nah, dalam penelitian ini, pasar Koga dipilih karena memiliki aktivitas jual beli yang tinggi dan beragam. Fokus penelitian kami juga adalah menganalisis bagaimana perubahan harga memengaruhi perilaku pembeli dan penjual di Pasar Koga, Kota Bandar Lampung. Baik, selanjutnya materi ini akan disampaikan oleh Saudari Anggi yang akan menjelaskan mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian teori, dan metode penelitian. Kepada Saudari Anggi, dipersilakan. Rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah: bagaimana pengaruh perubahan harga terhadap jumlah permintaan konsumen? Bagaimana tingkat sensitivitas permintaan terhadap perubahan harga? Bagaimana respon penjual terhadap kenaikan harga? Dan bagaimana strategi apa yang harus digunakan penjual untuk mempertahankan pelanggan? Lalu ada tujuan penelitian, mengetahui pengaruh harga terhadap permintaan konsumen, menganalisis estilitas permintaan, mengetahui respon penjual terhadap kenaikan harga, dan mengidentifikasi strategi penjual dalam mempertahankan pelanggan. Kajian teori. Pasar tradisional, tempat terjadinya transaksi langsung antara penjual dan pembeli dengan sistem tawar-menawar. Teori permintaan, harga naik, jumlah permintaan turun, harga turun, jumlah permintaan naik. Elastisitas permintaan, ukuran yang menunjukkan tingkat kepekaan jumlah permintaan terhadap perubahan harga. Hubungan harga dan permintaan, semakin tinggi harga suatu barang, umumnya semakin rendah jumlah barang yang diminta konsumen. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami perilaku konsumen dan strategi penjual melalui wawancara serta observasi langsung. Sementara itu, pendekatan kuantitatif digunakan untuk melihat kecenderungan perubahan jumlah permintaan akibat perubahan harga. Penelitian dilaksanakan di Pasar Koga, Kota Bandar Lampung. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan pedagang serta konsumen sebagai responden penelitian. Baik, terima kasih kepada Saudari Anggi atas penjelasannya. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh Saudari Kai yang akan membahas mengenai gambaran umum lokasi penelitian serta hasil wawancara konsumen. Kepada Saudari Kai, dipersilakan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan gambaran umum lokasi penelitian serta hasil wawancara yang telah dilakukan kepada konsumen dan penjual di Pasar Koga, Kota Bandar Lampung. Pada slide ini dijelaskan mengenai gambaran umum lokasi penelitian. Penelitian dilakukan di Pasar Koga, Bandar Lampung yang merupakan salah satu pasar tradisional yang aktif dan menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat sekitar. Pasar ini menyediakan berbagai kebutuhan pokok masyarakat dan aktivitas jual beli berlangsung setiap hari. Selain itu, terdapat banyak pedagang yang menjual berbagai jenis produk sehingga persaingan harga antar pedagang cukup tinggi. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, pasar terlihat ramai, terutama pada pagi hari karena menjadi waktu utama masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli. Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan konsumen, diperoleh beberapa temuan penting, yaitu yang pertama, harga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Kedua, konsumen cenderung membandingkan harga terlebih dahulu
sebelum memutuskan untuk membeli suatu produk. Selain itu, kualitas produk juga menjadi pertimbangan utama dalam memilih barang yang akan dibeli. Namun demikian, untuk barang-barang kebutuhan pokok, konsumen tetap melakukan pembelian meskipun terjadi kenaikan harga. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan terhadap kebutuhan pokok cenderung tidak terlalu sensitif terhadap perubahan harga atau bersifat relatif inelastis. Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan para penjual, diketahui bahwa perubahan harga memberikan dampak yang berbeda terhadap aktivitas penjual. Salah satu penjual cabai menyatakan bahwa kenaikan harga menyebabkan jumlah pembeli berkurang, sehingga kondisi pasar menjadi jauh lebih sepi dibandingkan saat harga sedang stabil. Sementara itu, beberapa penjual menerapkan strategi tertentu untuk mempertahankan pelanggan. Penjual cendol memilih mempertahankan harga jual dengan mengurangi keuntungan yang diperoleh. Penjual soto menggunakan strategi mengurangi porsi makanan agar harga tetap terjangkau bagi konsumen. Selain itu, pemilik toko kelontong menyampaikan bahwa saat harga sedang naik, konsumen cenderung mengurangi jumlah pembelian atau memilih ukuran produk yang jauh lebih kecil. Dari hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa perubahan harga tidak hanya mempengaruhi perilaku konsumen, tetapi juga mendorong penjual untuk menyesuaikan strategi penjualan agar tetap dapat mempertahankan pelanggan. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Baik, terima kasih kepada Saudari Kai atas pemaparannya. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Saudari Tata yang akan membahas mengenai hasil wawancara penjual, dokumentasi kegiatan, serta pembahasan penelitian. Kepada Saudari Tata dipersilakan. Oke, pada slide ini ditampilkan dokumentasi kegiatan penelitian yang telah kami lakukan di Pasar Koga, Bandar Lampung. Kegiatan penelitian ini diawali dengan observasi langsung untuk melihat kondisi pasar, aktivitas jual beli serta interaksi antara penjual dan pembeli. Selanjutnya, kami melakukan wawancara dengan beberapa konsumen dan pedagang untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian. Nah, dokumentasi ini menjadi bukti nih pelaksanaan kegiatan lapangan kita sekaligus mendukung data yang telah kami peroleh selama proses penelitian berlangsung. Oke, next slide. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang telah kita lakukan tadi, diketahui bahwa perubahan harga memberikan pengaruh terhadap perilaku konsumen maupun penjual di Pasar Koga. Dari sisi konsumen, harga memang menjadi salah satu pertimbangan dalam melakukan pembelian. Namun, untuk barang kebutuhan pokok, sebagian besar konsumen itu tetap melakukan pembelian meskipun harganya naik. Karena barang tersebut merupakan kebutuhan sehari-hari yang sulit untuk ditunda. Sementara itu, dari sisi penjual, kenaikan harga ini sangat berdampak pada jumlah pembeli dan tingkat penjualannya. Oleh karena itu, para pedagang ini menerapkan berbagai strategi nih agar pelanggan tetap bertahan, seperti mengurangi keuntungannya, mempertahankan harga jualnya, atau mengurangi porsi produknya. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya teori elastisitas permintaan ini yang dipelajari dalam ekonomi mikro dapat ditemukan secara nyata dalam aktivitas jual beli di pasar tradisional. Oke, next slide. Oke. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan nih bahwasannya
Perubahan harga ini memiliki pengaruh terhadap perilaku pembeli dan penjual di pasar tradisional. Meskipun harga mengalami kenaikan, konsumen tidak membeli barang kebutuhan pokok. Meskipun harga mengalami kenaikan, konsumen ini tetap membeli barang kebutuhan pokok karena merupakan kebutuhan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan terhadap kebutuhan pokok cenderung bersifat relatif Oke. Permintaan terhadap kebutuhan pokok cenderung bersifat relatif inlatif. Nah, di sisi lain, penjual ini harus melakukan berbagai strategi nih, strategi adaptasi untuk mempertahankan pelanggan, seperti mempertahankan harga jual, mengurangi keuntungan, ataupun menyesuaikan porsi produk. Sebagai saran, penjual diharapkan dapat terus meningkatkan strategi pelayanan dan penetapan harga agar tetap bisa bersaing. Konsumen juga diharapkan bijak dalam belanja sesuai kebutuhan. Selain itu juga penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan jumlah responden yang lebih banyak agar hasilnya penelitian ini menjadi lebih mendalam dan lebih akurat. Oke. Baik, terima kasih kepada seluruh pemateri atas penjelasannya. Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa perubahan harga memberikan pengaruh terhadap perilaku pembeli dan penjual di pasar tradisional. Konsumen tetap membeli kebutuhan pokok meskipun harga naik karena dianggap penting untuk kebutuhan sehari-hari. Selain itu, para penjual juga menerapkan berbagai strategi seperti mempertahankan harga, mengurangi keuntungan, atau menyesuaikan porsi produk agar pelanggan tetap bertahan. That is all for our presentation. We would like to thank you for friends and lecture for your attention, and thank you. Bye-bye.